Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ros siang ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa Pak hari ini. Alhamdulillah. Gimana mengajarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, lancar Pak hari ini Pak. Perasaannya juga eh, sudah menyelesaikan aktivitas belajarnya hari ini. Walaupun masih ada sedikit kendala Pak yang harus diselesaikan, tapi saya sudah menyelesaikan semua aktivitas belajarnya Pak. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Semoga Bu Ros selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang guru ya Bu. Baik, Ya, siap. di kesempatan kali ini kembali ya kita akan melaksanakan coaching. Namun sebelum itu saya mengharapkan Ibu untuk dapat memfokuskan diri nanti terkait apa yang akan dibahas, ya, kemudian juga meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain agar nantinya hasil yang kita dapatkan pada saat coaching ini berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. Baik Ibu, sebelum kita memulai ya, saya kembali akan menanyakan topik coaching kita untuk hari ini ya, apa kira-kira yang akan dibahas ya, sepertinya mungkin ada Ibu sudah menyiapkan poin ya ataupun hal yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Ya, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya sudah datang ke sini Pak dalam hal perihal coaching ya Pak. Yang mungkin di sini sudah saya siapkan beberapa topik, tapi ada yang beberapa yang ingin sekali saya untuk bercerita ke Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi Pak, yang belum saya menemukan bagaimana kelanjutannya Pak. Mengenai pembelajaran informatika yang berhubungan dengan sarana dan prasarana yang minim Pak di sekolah saya, sehingga saya tidak merasa tidak memenuhi kebutuhan siswa saya sebagai guru, karena saya mempelajari ada beberapa hal materi yang harus dipraktekkan sementara sarana dan prasarananya tidak memadai Pak. Nah itu menjadikan pemikiran bagi saya, permasalahan bagi saya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Ros. Jadi topik yang akan kita bahas ini terkait tentang pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah, yang mana ada kendala yang dihadapi yaitu minimnya sarana prasarana Bu ya. Kita tentukan dulu ya untuk tujuan daripada coaching kita di kesempatan kali ini, kira-kira yang Ibu harapkan itu seperti apa hasil yang kita dapatkan pada coaching kesempatan ini. Ya, harapan saya, tujuannya Pak dengan hasil coaching ini saya bisa menyampaikan atau memenuhi kebutuhan murid untuk belajar, terutama mata pelajaran informatika Pak. Baik, terima kasih ya. Kita sama berdoa ya Bu, mudah-mudahan coaching kita di kesempatan kali ini ya bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi ya. Ibu bisa memenuhi kebutuhan muridnya dalam pembelajaran informatika. Baik, lanjutkan di topik mungkin kita bahas ya tentang bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan sarana prasarana yang minim. Sebelumnya mungkin saya kepengen Ibu bercerita tentang bagaimana kondisi pembelajaran yang saat ini Ibu jalani ya, yang Ibu sampaikan itu minim, seperti apa kondisinya? Boleh Ibu bercerita. Terima kasih Pak. Kondisi pada saat saya melakukan pembelajaran dengan saya harus mengajar 8 kelas setiap satu pekan kan Pak. Terus bukan hanya saya saja, terus ada guru mapel lain juga yang sama dengan saya yang mengajar di kelas 7 dan 9. Nah, dengan
kapasitas muridnya 32, sementara kami hanya mempunyai prasarana sekitar 25 komputer. Nah, itu mengakibatkan ada beberapa siswa kami yang tidak dapat memenuhi komputernya. Sementara itu pun komputernya tidak semuanya aktif, Pak. Nah, itu yang menjadi kendala saya, yang jadi pemikiran saya, Pak. Bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan mereka untuk pembelajaran informatika. Baik, jadi kita identifikasi masalahnya, sarana-prasarana yang ada saat ini di sekolah Ibu itu jumlah komputernya dengan jumlah siswa itu tidak sinkron ya, tidak sesuai dengan jumlah siswanya, sehingga dalam pembelajaran ada siswa yang tidak mendapatkan komputer pada saat belajar, betul begitu Bu ya? Iya Pak. Ya, karena juga ada komputer yang ada pun juga ada yang tidak berfungsi gitu ya, sehingga tujuan pembelajaran atau pembelajaran itu belum bisa berjalan dengan efektif. Baik, ya, saya sudah mendapatkan permasalahan yang disampaikan dari cerita yang Ibu sampaikan. Selanjutnya dari permasalahan tadi yang Ibu sampaikan, kendala yang sudah dihadapi selama Ibu belajar, ya apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani ya tentang minimnya sarana-prasarana agar pembelajaran itu tetap bisa berjalan? Apa yang sudah Ibu lakukan? Iya Pak, terima kasih. Mungkin yang bisa saya lakukan untuk saat ini hanya siswanya 32 dengan fasilitas yang ada sekitar 25 komputer, itu pun palingan 20 yang aktif atau terkadang lebih ada lagi yang rusak. Jadi kami hanya bisa memfasilitasi mereka dengan duduk berdua untuk saat ini Pak. Duduk satu komputer 2 orang secara bergantian Pak. Dan itu tentu tidak memenuhi kebutuhan mereka yang memang tadi kita mau belajar, mungkin ada yang mau cara belajar berbeda. Nah, itu yang tidak tercapai menurut pendapat saya, Pak. Jadi itu yang menjadi kendala saya untuk menyampaikan ini ke Bapak. Baik, terima kasih Bu. Tadi sudah ada hal yang action yang sudah Ibu lakukan ya tadi, dengan cara membuat siswa itu satu komputer ada 2 orang gitu ya, supaya semuanya bisa belajar gitu ya. Baik, pada saat Ibu membuat pemetaan atau rencana seperti itu, siswa satu komputer berdua biar semuanya dapat belajar, itu apakah ada Ibu sudah menentukan ada ketentuannya si A dan si B atau acak saja yang sekarang ini sudah Ibu lakukan? Biasanya Pak, saya kalau dia ada tergantung materinya, ada biasa saya bekerja kelompok seperti itu kan Pak. Ada yang memang bekerja secara mandiri. Nah, itu sesuai dengan RPP saja Pak. Terkadang situasional saja, kalau memang komputernya rusak ya bisa jadi dia 1/3 begitu Pak. Baik, jadi yang datang itu aja Pak. Oke, jadi Ibu secara random lah ya, tidak ada ketentuan pada saat membuat kelompoknya si A dan si B atau si C gitu ya. Yang jelas pada saat pembelajaran ada yang berdua, ada yang bertiga, seperti itu yang mungkin saya ditunjuk secara acak Bu ya. Iya Pak. Baik, rencana atau aksi yang sudah Ibu lakukan untuk agar pembelajarannya tetap berjalan optimal itu sudah sangat baik kalau menurut saya ya. Apa yang sudah Ibu lakukan gitu ya, supaya siswa tetap terpenuhi kebutuhan belajarnya, ini sudah sangat baik ya. Sudah siswa tetap bisa belajar ya dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada di sekolah ya, tanpa merugikan ya. Jadi siswa bisa masuk semuanya ke lab komputer, bisa mendengarkan materi bersama, bisa mengerjakan tugas bersama. Ini bagi saya sudah sangat baik yang Ibu lakukan ya. Strategi yang Ibu lakukan dengan cara membuat secara berkelompok atau berdua, ini sudah bagi saya sudah sangat baik ya yang sudah dilakukan Bu ya. Jadi
eh, saya sedikit memberikan ini ya, supaya nantinya rencana aksi ibu lebih rapi lagi, lebih efektif lagi ya, karena ini sudah dilakukan itu sudah sangat baik kalau menurut saya ya, sudah bisa memenuhi kebutuhan pembelajarannya. Tapi biar lebih kedepannya lebih efektif, itu baiknya diadakan pemetaan juga pada saat pengelompokan itu. Jadi pengelompokan pembelajaran itu, sehingga misalnya kita kan, ibu sudah tahu, mungkin saya sangat yakin ibu sudah tahu bagaimana karakter siswa itu masing-masing ya dalam satu kelas ya, siapa yang anaknya introvert, extrovert gitu ya. Itu saya yakin ibu sudah tahu pada saat awal belajar itu ibu sudah mengenal gitu ya, bagaimana karakter siswanya masing-masing. Ya, gaya belajarnya ibu sudah tahu. Nah, jadi pada saat supaya nantinya strategi yang ibu lakukan ini lebih baik ya, mungkin bisa ada pemetaan pada saat pengelompokan ya, biar nanti sama-sama tujuan pembelajaran pada saat praktek terutama ya, nanti bisa tercapai. Nah, jadi misalnya gaya belajar siswa ada dalam satu komputer, misalnya ada berdua, satu siswanya yang aktif, satunya yang mungkin agak kurang bicara atau pendiam gitu ya, sehingga nantinya dia bisa ada komunikasi ya. Nah, begitupun pada saat bertiga juga. Nah, jadi jangan khawatir, kita nanti kalau dia sama-sama ini kayak belajarnya mungkin sama ya, ataupun ada yang mendominasi atau tidak, itu khawatirnya ada siswa yang tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya atau belum maksimal gitu ya, mendapatkan atau belum puas pada saat pembelajaran. Nah, ini sedikit langkah yang saya berikan untuk ibu ke depannya dengan strategi yang ibu lakukan, karena ini sudah sangat baik ya, jadi tidak ada yang tidak belajar. Mungkin kan ada juga yang menerapkan pada saat mungkin musim ini ada yang tidak belajar, mungkin pekan ini kelompok ini, pekan depan kelompok yang lain gitu ya. Ada juga yang mungkin menerapkan seperti itu. Sedangkan yang ibu sudah lakukan ini dengan menerapkan sistem berkelompok, satu komputer berdua, ini kan semuanya masuk pada hari tersebut, tidak ada yang tidak masuk gitu ya. Nah, dan juga tidak setiap hari ya itu ibu lakukan pembelajaran di lab ya, ada juga yang materi gitu Bu ya. Iya Pak. Ini Ya, hanya terkendala pada saat saya melakukan kegiatan praktek saja Pak. Ya, pada saat praktek. Baik. Jadi tadi sedikit langkah supaya lebih menyempurnakan, karena yang sudah ibu lakukan saya rasa itu sudah sangat baik ya. Tinggal lagi nanti kita supaya hasilnya itu lebih optimal gitu ya, kita buat skenario gitu ya, tahu pemetaan pada saat pengelompokan. Karena kan apalagi yang sifatnya gadget, kita sama-sama tahu ya bahwa anak-anak itu pasti ini ya tertarik gitu ya untuk belajar gitu ya, mempelajarinya, biar nantinya tidak ada yang sehingga nantinya ya siswa tersebut sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa mendapatkan pemahaman materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Baik, selanjutnya Ibu, dari yang saya sampaikan bagaimana Ibu Ya, bisa Pak. menangkap maksud yang saya sampaikan tadi? Saya apa Ya, yang ini saya ambil tadi Pak, keputusan yang bukan apa yang saya lakukan itu sudah memenuhi lah Pak ya, maksudnya kebutuhan siswa dengan satu berdua. Saya mendapatkan gambaran itu tidak menyalahi, artinya udah bisa lah Pak saya lakukan seperti itu. Ya, ini kan kita ada pembelajaran kelompok juga ada kan, pada saat kita menerapkan ini juga bisa masuk ke sana ya. Baik, dengan yang Ibu lakukan dan juga tadi ada sedikit
langkah yang nantinya bisa disempurnakan biar nanti hasilnya lebih baik, Bu ya. Kira-kira Ibu akan melaksanakannya kapan, Bu ya? Bagaimana Pak? Dengan pembelajaran yang Ibu terapkan tadi berkelompok pada saat praktek, kemudian tadi saya sedikit memberikan untuk menyempurnakan kembali langkah yang membantu supaya strategi yang Ibu sampaikan tadi akan lebih baik, itu akan Ibu lakukan segera. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Ya, untuk langkah-langkah pemetaan itu mungkin ya kami akan melakukan saat pembelajaran praktek berlangsung Pak. Mungkin nanti akan dilakukan. Sebelumnya memang sudah yang berkelompok sudah dilaksanakan, cuman hanya saya merasa ini sudah sesuai atau belum aja Pak gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kira-kira Ibu akan membutuhkan pihak yang lain agar nantinya bisa lebih membantu gitu ya untuk pembelajaran informatika ini lebih optimal, atau apa ide yang Ibu pikirkan nantinya selain dari membuat kelompok pada saat belajar praktek informatika, adakah yang lain yang Ibu pikirkan supaya nantinya bisa membantu pembelajaran informatika ini lebih optimal atau efektif? Mungkin untuk saya bekerja sama, tentu selain saya meminta kepada Saprasnya, sarana dan prasarana, tentu saya juga harus belajar mencari inovasi-inovasi terbaru atau pembelajaran sharing dengan kawan-kawan yang lain Pak, dengan permasalahan yang sama. Ada belajar di komunitas, mungkin ada hal-hal yang baru yang bisa saya ambil Pak. Artinya saya juga harus tidak menutup diri untuk berkomunikasi dengan orang lain yang sama permasalahan dengan saya Pak, agar permasalahan yang saya dapatkan juga bisa saya atasin dengan masalah yang ada ini Pak. Baik, nah, ini sudah sangat bagus nih Bu ya. Jadi memang kita pada saat masalahnya minim satpras, ya tentunya kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan bagian satpras gitu ya, supaya nantinya kendala-kendala ini tidak berkelanjutan dan kedepannya itu semua siswa bisa belajar dengan komputer masing-masing yang disiapkan oleh sekolah. Dan juga tadi sharing dengan komunitas belajar, ini sangat baik karena kondisi yang Ibu saat ini Ibu alami, yang bukan Ibu sendiri saja, mungkin di bagian daerah yang lain mungkin yang belum terjangkau IT dan sebagainya mungkin juga terbatas gitu ya, dan mereka tetap bisa menjalankan pembelajarannya. Nah, ini perlu kita pelajari dan kita bisa mendapatkan itu semua dengan sharing dengan bersama komunitas belajar ataupun dengan guru-guru yang sama ya profesinya sebagai guru informatika. Nah, baik. Ini sudah sangat baik Ibu. Itu sudah Ibu rancang ya? Sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya? Belum Pak, kalau yang ini Pak. Itu hanya pemikiran Ibu. Kalau nah, ini sangat bagus sekali untuk menjadikan aksi selanjutnya. Iya, baik Pak. Mungkin nanti dicoba bagaimana selanjutnya dengan ide yang tadi, berarti udah dapat penguatan seperti ini. Saya juga akan mencobanya Pak, agar pemikiran saya yang tadi pengen mencari sesuatu di luar bisa saya penuhi Pak. Terima kasih Pak untuk pencerahannya hari ini. Baik, terima kasih Bu. Baik, dengan tadi beberapa diskusi yang kita lakukan, kira-kira masih ada hal yang ingin Ibu tanyakan pada sesi coaching kita kali ini? Cukup Pak, mungkin saya akan mencoba membuat pemetaan. Saya juga akan mencari informasi di luar untuk saya share kembali ke sekolah saya Pak, karena memang betul kata Bapak tadi, mungkin saya mungkin harus mensyukuri juga saya sudah punya 20 komputer, mungkin yang lain tadi belum ada komputernya Pak. Artinya saya harus bersyukur kembali dengan apa yang Bapak berikan gambaran-gambaran. Artinya saya juga harus menggali apa yang ada
pada sekolah kami Pak, dimanfaatkan yang ada saja dulu Pak, bukan menjadi saya down untuk dengan 20 saya tidak mau berkembang, tidak jadi seperti itu lagi Pak. Dengan gambaran seperti ini saya lebih terbuka Pak pikirannya Pak. Baik, terima kasih alhamdulillah Bu ya. Berarti apa yang kita harapkan dari tujuan coaching kita kali ini sudah tercapai dan Ibu sudah terpikir ya apa yang akan dilakukan di rencana aksinya, apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti ya apa yang menjadi kendala atau problem yang sedang Ibu hadapi saat ini. Baik Ibu, terima kasih sudah mengundang saya untuk melakukan coaching. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan nantinya kita bisa melaksanakan coaching berikutnya dengan tema yang berbeda, dan semoga Ibu tetap semangat ya. Seorang guru harus tetap berjuang ya untuk mendidik anak muridnya sampai mereka mampu ya tadi untuk menjadi kreatif dan inovatif ke depannya. Ya, jadi untuk saat ini sudah merasa lebih tenang Bu ya, sudah merasa lebih lega gitu ya, dan Sudah Pak, lebih jelas sudah apa akan lega dilaksanakan ke sedikit depannya. Pak. Baik. Tinggal saya Alhamdulillah. memikirkan Baik. langkah ke depan. Baik, terima kasih Bu untuk sesi coaching kita kali ini. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi pertemuan kita. Kalau begini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahyar. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Ahyar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat untuk bisa bertemu Pak Ahyar pada kesempatan kali ini. Ini apa nih tujuan kita ngobrol hari ini? Baik Bu, sebelumnya saya ingin cerita sedikit ya sebelum kita menentukan tujuan. Jadi alhamdulillah ya untuk aktivitas pengajaran sehari ini lancar ya. Kebetulan tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar di unit SMA, sebelumnya saya di SMP. Jadi pada saat di SMA ini saya ada dan sebuah pengalaman yang menarik bagi saya, dan juga ini juga menantang gitu ya, karena kita sama-sama tahu anak SMA mereka sudah punya pemikiran sendiri, sudah bisa menentukan mana yang baik dan benar gitu ya, bisa memberikan ide dan gagasan, sudah bisa mengatur diri sendiri. Jadi ada salah satu kelas yang saya mengajar di sana, ada satu siswa yang menurut saya cukup unik ya atau menarik. Nah, jadi pada saat pembelajaran siswa ini seringkali apa yang kita instruksikan anak ini selalu memberikan tanggapan gitu ya, dan dia meminta untuk mengikuti apa yang dia sampaikan gitu ya. Misalnya hari ini kita mau kegiatannya belajar outdoor gitu ya, dia menyarankan ke tempat yang lain gitu, misalnya di ruang multimedia dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dia merasa kadang apa yang kita sampaikan itu seringkali kurang tepat. Yang dia kepengennya belajarnya itu mengikuti apa yang dia kehendaki, dan teman-temannya ini juga mengikut ya, karena memang si anak ini kalau saya lihat dari segi akademik dia sudah baik ya, sudah bagus Al-Quran, sudah bagus ya, hanya saya lihat di karakter saja Bu yang jadi masalah. Cuman ini bisa menghambat gitu ya, bisa menghambat pembelajaran. Kadang kita beradu argumen dulu dengan si anak gitu ya, sehingga waktu kita mengajar jadi terkikis juga ya dari argumen di sana. Nah, disinilah saya ingin berharap nanti di coaching kali ini mungkin sedikit berbagi ya. Saya sudah ada melakukan beberapa tindakan atau langkah yang saya lakukan. Saya ingin sharing di sini apakah sini sudah pas atau belum, dan mungkin apakah ada
arahan tindak lanjut supaya nantinya apa yang saya lakukan ini itu sudah tidak keluar dari jalur saya sebagai seorang guru. Karena kan ini siswa kita berharap tetap membimbing dia ya tanpa menyakiti si anak, karena yang dilakukan dia tidak ada satu meremehkan kita, tapi kadang memberikan instruksi saja gitu ya. Jadi sebaiknya saya menanggapinya seperti apa. Oh ya baik. Jadi ini ada permasalahan Pak Ahyar ya tentang siswa yang super ya, berarti yang spesial lah di kelasnya Pak Ahyar. Nah, kira-kira nanti Ya, dari percakapan kita ini apa yang Pak Ahyar harapkan? Nanti yang Pak Ahyar harapkan dapat dari percakapan ini saya harapkan nantinya bisa lebih baik lagi untuk menanggapi seluruh siswa saya dengan karakter yang berbeda-beda, terutama yang tadi yang ini spesial ya, tidak seperti teman-teman yang lain yang pada saat kita memberikan instruksi, memberikan arahan, mereka mengikuti. Yang ini kan dia kadang punya pendapat sendiri. Nah, bagaimana sikap saya nantinya untuk menanggapinya ya, sehingga semua anak itu terpenuhi kebutuhannya. Itu yang saya harapkan ini. Oh ya, jadi nanti kita Pak Ahyar mengharapkan nanti tujuan kita coaching ini nanti Pak Ahyar mengharapkan bisa mengelola siswa spesial agar tercapai pembelajaran yang aman dan menyenangkan bagi seluruh siswa yang ada di kelas. Betul Pak Ahyar ya. Nah, betul. Apa yang sudah pernah Pak Ahyar lakukan ini untuk mengatasi siswa ini? Baik, untuk sampai saat ini ya, yang sudah saya pernah lakukan adalah memanggil siswa tersebut secara pribadi. Bagaimana kita menanyakan kenapa si anak seperti itu ya, karena sebaiknya kan pada saat kita ada pembelajaran dengan seorang guru, bagaimana adab-adab kita perhatikan ya, walaupun itu sebenarnya baik niatnya, tapi cara penyampaiannya gitu ya. Mungkin bisa diadakan diskusi atau dia bisa menyampaikannya di luar forum gitu, karena pada saat kita berdiskusi apalagi ada beradu argumen di depan siswa yang lain secara tidak langsung juga menyalahi gitu ya antara guru dan murid, kode etik guru dan murid gitu ya. Jadi kita berdebat gitu ya, tapi tidak sering sih Bu, hanya di beberapa momen gitu ya. Nah, jadi saya sudah memanggil saya pribadi, saya menanyakan ya biasalah anak-anak mungkin jawabannya ya Ustadz kayak gini bosan gitu ya, terus kita butuh suasana yang baru terkadang kan, atau kita ajak ice breaking, dia menanggapinya apalagi anak SMA ya, wah ini untuk anak-anak Ustadz. Jawabannya seperti itu. Sangat Jadi saya spesial sudah melakukan sekali. pemanggilan secara pribadi, ya, menanyakan dan juga memberikan pengertian kepada si anak supaya anak tersebut ya bisa memahami lah gitu ya, apa yang menjadi maksud kita. Jadi telah dilakukan pemanggilan itu kira-kira nih kalau diukur keberhasilannya untuk mendapatkan tujuan Pak Ahyar tadi, kira-kira sudah berapa sih nilai untuk strategi pertama yang Pak Ahyar lakukan tadi? Berapa sih nilainya? Ya. Dari 1 sampai 10 nih. Oh, 0 sampai 10, baik. Berapa tuh skalanya? Skalanya sepertinya 6 Bu. Masih 6 ya? Karena pada saat kita melakukan pemanggilan ada perubahan, tetapi beberapa pekan atau beberapa waktu kemudian dia kembali lagi gitu ya, Nah, nanti kita tujuannya nanti kita maunya skala berapa? Kalau menurut Pak Ahyar? Saya mengharapkannya skalanya ya, karena kita berharap yang terbaik untuk murid kita ya, 9 sampai 10 lah. Oh ya,
9, 10 ya. Nah, nanti selain yang itu, kira-kira Pak Ahyar membaca strategi apa lagi sih untuk mengatasi siswa spesial kita ini? Mungkin ada strategi lain yang Pak Ahyar bisa lakukan nih. Ya, karena saya sebagai guru mata pelajaran, ya strategi mungkin yang perlu saya dalami adalah untuk memahami keseharian siswa ini seperti apa. Apakah dia ini hanya bertingkat spesialnya dengan saya saja atau dengan semua guru. Nah, ini tentunya saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan juga dengan guru mapel yang lain. Yang mana tahu kan si anak bersikap seperti ini mungkin dengan saya saja mungkin kan. Mungkin ada hal yang mungkin kurang disenangi gitu ya. Atau semua guru juga diperlakukan seperti itu. Ini kan kita tidak tahu, jadi strategi yang lain selain saya memanggil tadi secara pribadi, menanyakan secara pribadi, saya juga akan mendalami karakter siswa tersebut melalui wali kelas dan guru mapel yang lain. Oh, jadi nanti Pak Ahyar akan melakukan koordinasi mungkin ya dengan wali kelas, dengan siswa lain, mungkin dengan guru-guru lain ya. Apakah ada lagi yang akan kira-kira Pak Ahyar libatkan agar yang kita harapkan supaya siswa ini kembali membuat kelas itu jadi aman dan nyaman bagi seluruh siswa? Kira-kira siapa lagi yang akan melibatkan? Ya, kalau dari langkah yang saya lakukan misalnya dengan guru mapel dan wali kelas itu saya rasa sudah cukup. Saya rasa saya tidak melibatkan pihak yang lain, tetapi kalau dirasa dengan wali kelas kita sudah menanyakan, dengan guru mapel juga, dan hasilnya tadi ternyata semua guru diperlakukan seperti itu, ya bisa jadi kita akan memperluas ya mungkin ke orang tuanya gitu ya, menanyakan ke orang tuanya bagaimana sih karakter si anak. Kenapa sih si anak punya sifat seperti ini? Apakah mungkin memang dari di keluarga dia seperti itu sikapnya, atau dia mendapatkannya mungkin dari sekolahnya sebelumnya? Kan ada juga tuh kita lihat anak-anak yang berubah sikapnya mungkin karena lingkungan. Mungkin sebelumnya dia dibully atau dia diperlakukan tidak baik, sehingga dia mendapatkan lingkungan yang dia bisa mendominasi, dia berbuat seenaknya seperti itu. Ya, jadi nanti bisa Pak Ahyar lakukan pemanggilan, berkoordinasi dengan orang tua, wali kelas, guru-guru dan teman-temannya yang lain, sehingga kita nanti mengharapkan siswa spesial kita ini bisa berlaku mandiri kembali gitu ya Pak Ahyar ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana Pak Ahyar untuk melaksanakan ini semua? Ya, kalau saya rencananya dalam waktu dekat Ibu mungkin dimulai di pekan ini saya akan berkoordinasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Kemudian nanti pada saat pertemuan kan kita ada di sekolah kita ada komunitas belajar setiap pekannya. Mungkin di komunitas belajar saya akan membahas juga bersama guru yang dihadiri oleh semua guru. Nah, itu kan saya mungkin menyampaikan permasalahan saya ini. Ya, semoga sukses ya Pak Ahyar ya. Nah, ini kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan nih dari percakapan kita ini? Apakah sudah sesuai nih yang dengan Bapak harapkan? Baik, alhamdulillah dengan adanya diskusi ini saya merasa lebih terstruktur ya akan melakukan seperti apa langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Mulai dari saya sendiri, kemudian siapa yang saya libatkan, sampai dengan kapan saya akan memulai. Nah, saya rasa dengan coaching kita kali ini sangat membantu untuk proses selanjutnya, Bu ya. Dan juga saya mendoakan juga mudah-mudahan nanti rencana yang akan saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil. Oke, saya tunggu hasilnya Pak Ahyar. Seminggu lagi kita ngobrol. Oke, gimana Pak Ahyar? Ya, Oke, terima kasih Pak Ahyar untuk pertemuannya hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bunda. Ya. Bagaimana Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol di sini, mengundang saya. Terima kasih untuk bercerita mungkin dengan Bu Dewi. Ya, kita langsung saja Bu Dewi. Apa tujuan pembicaraan kita hari ini dalam sesi coaching hari ini Bu Dewi? Ini saya mau berceritanya Bun. Kan kemarin saya sebagai fasilitator di kelas 12 F5, saya kan wali kelasnya. Jadi untuk pembagian kelompok kan diserahkan kepada wali kelas. Nah setelah saya bagi kelompok, ternyata siswa saya ada yang tidak setuju nih dengan kelompok pertama. Akhirnya saya rombak lagi, saya jadi kelompok kedua. Kelompok kedua ada satu kelompok yang tidak setuju. Jadi ketika kelompok yang satu tidak setuju ini, saya jadi bingung lagi nih mau apa. Tapi akhirnya saya punya ide untuk keesokan harinya. Ini kelompok yang satu itu saya bagi, saya pecah jadi berkumpul di kelompok-kelompok lainnya sehingga jadi 4 kelompok di kelas saya. Padahal seharusnya itu tetap 5 kelompok. Nah, koordinator tidak setuju bahwa itu jadi 4 kelompok, harus tetap 5 kelompok. Akhirnya koordinator yang bagi. Setelah koordinator bagi, selesai memang masalah kelompok. Tapi ada permasalahan yang di diri saya. Saya ngerasa, saya kok tidak bisa ya memimpin sebagai guru untuk memimpin pembelajaran ya. Untuk membagi kelompok saja saya ngerasa nggak bisa gitu. Saya minta solusinya nih dari Bunda. Kira-kira apalah yang harus saya lakukan? Dari yang cerita dari Bu Dewi tentang siswa yang tidak mau berkelompok, apa harapan yang ingin dicapai pada sesi coaching kita kali ini yang bermasalah tentang siswa yang berkelompok ini? Ya, Bunda mau tahu apa sih harapan Bu Dewi dengan sesi ini? Saya mengharapkan sih saya sebagai guru pribadi bisa lebih bisa mengelola kelas lah, untuk bisa ke depan-depannya kan ini kan pasti akan ada masalah lagi nih dengan tentang pembagian kelompok. Saya harapkan nanti saya Bunda memberikan saran atau petunjuk lah bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik gitu. Itu yang saya harapkan. Itu permasalahannya ya Bu ya. Mungkin dari permasalahan itu supaya di kelompok, apa yang membuatnya mereka tidak nyaman, mungkin sudah diidentifikasi permasalahan pada individu atau kelompok itu Bu, kendala-kendalanya apa, apakah sudah ada diidentifikasi Bu? Ya saya mengidentifikasi bahwa siswa yang tidak berkelompok ini karena mereka merasa tidak satu circle, satu grup gitu. Padahal sudah di jauh-jauh hari sudah dibilang bahwa kita satu kelas ini bersaudara, tidak ada circle-circlean, tidak ada geng-gengan. Tapi ya itu masih jadi sepertinya karena mereka tidak merasa satu circle lah. Berarti itu permasalahannya, berarti sudah diidentifikasi masalahnya karena tidak satu circle. Apa langkah-langkah yang pernah yang dilakukan oleh Bu Dewi untuk mencoba beberapa alternatif? Saya pernah mencoba memanggil siswa yang tidak merasa satu circle inilah yang berbeda-beda pendapat terus. Ini saya panggil. Di awalnya ini mereka mau berkelompok, tapi ketika berada di kelompok besar lagi kembali tidak mau. Tapi saya akan mencobalah untuk mungkin nantinya memanggil kembali. Ya. Pada proses rencana aksi itu siapa saja yang terlibat selain Bu Dewi itu? Mungkin ada tempat konsultasi, apa saja Bu yang bisa terlibat, yang bisa Ibu ajak untuk berdiskusi mungkin. Mungkin saya akan mengajak rekan lain lah untuk membantu saya
saya untuk mengatasi permasalahan geng-gengan ini. Sekali mungkin mengajak wakil apa guru BK sekalian biar lebih mudah mengatasinya. Kira-kira kalau itu dilaksanakan berapa persen Bu yang bisa terpenuhi keinginan Ibu tadi untuk siswanya bisa untuk Ibu bisa mengelola kelas? Saya harap nanti bisa minimal 80% lah tercapai, karena kalau untuk mengharapkan 90 kan 90 atau 100 itu kadang kita siswa ini memang punya kecocokan dengan teman yang biasa sudah dirasa akrab. Jadi saya tidak tinggi-tinggi lah, saya berharapnya 80% saja. So ini tanpa sirkel-sirkelan saya sudah puas lah kayaknya. Iya. Kalau dilihat dari cerita Ibu tadi sudah luar biasa, Ibu sudah memanggil dia secara individu, itu merupakan solusi yang sangat baik sekali buat Ibu yang pernah Ibu lakukan. Artinya Ibu pernah melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ini itu sudah mungkin ada hal lain yang memang nanti disampaikan lagi atau direncanakan kembali. Kalau komitmen untuk melaksanakan untuk tahapan aksi-aksi selanjutnya itu bagaimana? Rencananya saya akan lakukan dalam waktu dekat biar ini kejadiannya tidak terulang lagi lah untuk ke depan. Saya akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan melibatkan yang lain itu dalam waktu 1 minggu ini lah rencananya. Motivasi apa Bu yang sehingga Ibu begitu berusaha sekali untuk membuat mereka seperti itu? Apa motivasinya? Bukan apa ya? Termotivasi sekali. Kalau saya lihat ini sudah sangat luar biasa dari Ibu. Ya, saya berharapnya karena kelas saya sebagai wali kelas, nanti anak ini di dalam kelas sekarang sampai mereka tamat nanti, mereka merasa kelas inilah yang mempersatukan mereka menjadikan mereka saudara seperti itu. Jadi jangan sampai ada pecahan lah. Luar biasa sekali Bu Dewi, itu semuanya udah lengkap sekali tahapan apa yang pernah Ibu lakukan, tinggal penguatan aja lagi Bu untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan Ibu juga udah membuat komitmen akan melakukannya kembali dengan motivasi yang sangat luar biasa. Sehingga dengan coaching ini Ibu lebih apa perasaannya Bu setelah melakukan coaching? Saya merasa terbuka lah apa yang harus saya lakukan ke depannya, lebih merasa harusnya langkah-langkah ini yang harus saya lakukan biar nanti saya bisa mengelola kelas dalam membagi kelompok seperti itu. Langkah-langkah yang Ibu Dewi lakukan luar biasa, sudah sangat bagus sekali Bu. Motivasi yang Ibu punya, bekerja sama dengan siapa, tinggal Ibu melakukan aksi selanjutnya. Dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya Bu kita bisa sharing lagi ya Bu, biar lihat target dan komitmennya atau capaian yang Ibu harapkan dari tujuan kita di awal ini bisa tercapai pada bulan berikutnya ya Bu. Mudah-mudahan bisa ini terjadi dengan baik ya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya, kita sharing lagi, insya Allah kita bertemu lagi bulan depan Bu untuk melihat hasil dari langkah-langkah aksi tadi Bu. Siap Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.